Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rezeki iman, diberikan rezeki hidup, dan tentu diberikan rezeki kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setiap hari 5 kali sehari, maka waktu sehari kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 17 rakaat setiap hari kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengingatkan kita, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk engkau mengingat. Kita sendiri di dalam sholat sering tidak mampu menghadirkan Allah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sering hanya lisan kita mengatakan Allahu Akbar, namun hati dan batin kita tidak mampu kemudian Allahu Akbar seperti itu. Di dalam salat sekurang-kurangnya ada 2. Ada zahir salat, ada batin salat. Menurut Imam Al-Ghazali, batin salat itu terdiri dari 6 perkara. Yang pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kita di dalam salat. Banyak di antara kita sering gagal melakukan ini. Kita tidak mampu menghadirkan hati kita di dalam salat. Kunci hilang sering teringat di saat kita sholat. Jemuran yang kena hujan masuk di dalam sholat. Janjian dengan orang itu masuk dalam sholat. Uangnya yang hilang itu juga masuk dalam sholat. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kita tidak mampu hudurul qalbi dalam sholat. Kita tidak mampu menghadirkan hati kita untuk senantiasa menguatkan ingatan dan keimanan kita di dalam sholat. Akhirnya yang hadir siapa? Yang hadir di dalam hati kita ketika sholat adalah orang atau selain dari Allah. Padahal kita sudah sholat setiap hari. Bahkan kita sering melaksanakan sholat sunnah di luar sholat wajib. Kita sering berzikir, sering kita berwirid, kita sering beristighfar kepada Allah, tapi sering kita gagal menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di dalam hati kita itu masih banyak tumpukan hitam penyakit hati yang kemudian menyebabkan hati kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, agar batin kita juga hadir di dalam salat itu adalah kita tafahum, harus memahami bacaan salat, harus memahami esensi salat itu apa sebenarnya. Banyak di antara kita salat tidak memahami salat itu apa, bacaannya seperti apa, mana rukun, mana yang tidak rukun, mana syarat dan sebagainya. Lalu bagaimana salat yang benar, bagaimana melafazkan bacaan-bacaan dalam sholat dengan benar. Nah, sehingga kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, ya kita harus memiliki pemahaman tentang sholat yang benar. Kita harus memahami kapan waktu yang mustajabah di dalam sholat, kapan waktu masuk sholat, kapan waktu berakhir sholat. Ini penting, karena sering kita gagal memahami tentang itu. Gagal memahami esensi orang sholat untuk apa. Gagal kita memahami gerakan sholat yang benar itu seperti apa, ruku yang benar seperti apa, sujud yang benar juga seperti apa.
sampai rutinitas sholat kita. Ya. Kita harus memahami bahwa ada 4 pekerjaan di dalam sholat. Pertama berdiri, kemudian yang kedua adalah ruku, yang ketiga adalah sujud, dan yang keempat adalah duduk. Gerakan-gerakan sholat di dalam sholat itu ada 4. Pertama berdiri, itu dilambangkan dengan alif. Yang kedua adalah ruku, dilambangkan dengan huruf ha. Dan kemudian sujud itu dilambangkan dengan huruf mim. Dan duduk di dalam sholat dilambangkan dengan huruf dal. Sehingga tersusun kalimat di dalam sholat. Dalam 4 pekerjaan sholat itu adalah kalimat ahmadu, aku memuji. Siapa yang kita puji? Yang kita puji adalah zat yang maha indah, zat yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga saudara-saudaraku adalah haibah. Haibah itu apa? Perasaan takut kepada Allah. Takut kita di dalam sholat tidak mengingat Allah. Takut sholat kita tidak diterima oleh Allah. Takut itu menjadi sholat kita yang terakhir. Takut kemudian begitu kita selesai sholat, dosa kita belum dimaafkan oleh Allah. Takut begitu kita sholat masih menyisakan masalah. Takut kemudian kita di dalam sholat masih mengingat selain Allah. Oleh karena itu, di dalam diri kita harus hadir di dalam hati kita itu perasaan takut dari hal-hal yang mampu menghalangi hati kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat saudara-saudara adalah ta'zim. Salat kita adalah bentuk ta'zim kita kepada Allah. Salat kita adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kadang kita mohon maaf saudara-saudaraku, sering ketika sholat kita menggunakan pakaian seadanya, sekenanya. Giliran sholat bajunya sobek, giliran sholat pecinya, masya Allah lusuhnya luar biasa. Giliran kita sholat sarungnya belum dicuci, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi giliran menghadap presiden, menghadap pimpinan perusahaan, menghadap kepala daerah, menghadap atasan, itu biasanya pakai baju yang paling indah, pakaian yang paling harum, yang paling mahal, bahkan sampai berhutang hanya untuk kemudian memantaskan dirinya dengan orang yang akan dia temui. Tapi ketika ingin berhadapan dengan Allah, dia tidak pernah ingin memantaskan dirinya dengan pakaian terbaik yang dia miliki, dengan sikap terbaik yang dia miliki. Ketika atasan memanggil, urusannya antara mampu dan tidak mampu, pasti dia mengatakan siap. Dan pasti kerjanya begitu cepat, ingin perfect dalam pekerjaannya ketika dilihat oleh pimpinan. Tapi ketika Allah mengundang, memanggilnya dengan iqomah azan, dengan iqomah, dia lalai kemudian dan abai kemudian untuk segera menghadiri panggilan Allah, dan dia menggunakan pakaian sekenanya untuk menghadap Allah. Kadang orang gagal khusyuk sholat karena bau pakaiannya tidak pernah dicuci. Kadang orang gagal fokus dalam sholat karena bau mulutnya yang tidak pernah dibersihkan. Nah ini saudara-saudaraku, ini banyak terjadi di lingkungan kita, dan kita sering tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Yang kelima adalah roja. Roja itu adalah berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Berharap kemudian bacaan-bacaan kita itu akan menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Berharap kemudian sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Berharap kemudian apa yang kita lakukan dalam sholat itu menghantarkan kita, menjadi hati kita menjadi lebih lembut, lebih peka dengan lingkungan kita, lebih peka dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah haya, ada perasaan malu di dalam diri kita. Malu itu apa? Malu kemudian kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah. Malu kemudian kalau sholat kita tidak lebih baik dari orang lain. Malu kalau kemudian bacaan sholat kita tidak pada bacaan yang paling sempurna. Malu kemudian kita tidak mampu menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Malu kemudian kita tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah.
Malu kemudian kita tidak menghiasi sholat kita dengan sholat-sholat sunnah. Malu kemudian kita tidak menghiasi amaliyah setelah sholat kita dengan amaliyah yang diridhai dan diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya, saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, mari memperbaiki batin sholat kita dengan melakukan 6 perkara yang telah diajarkan dan diceritakan oleh para ulama, khususnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua kita berharap agar sholat kita menjadi sholat yang terbaik. Semua kita berharap agar kemudian sholat kita mampu mencegah kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Dan akhirnya mari kita bersungkur hadapan Allah dengan kualitas sholat yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.